Assalamualaikum. Hai Baraya, jumpa lagi. Dalam video kali ini, kita akan mengulas pengendalian lalat buah pada tanaman budidaya pertanian. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, lanjut. Dalam budidaya pertanian, banyak sekali ditemukan serangga pengganggu, salah satunya lalat buah. Lalat buah adalah hama yang banyak merusak tanaman buah dan sayur. Tanaman yang terserang lalat buah memiliki daya rusak hampir 50%, sehingga dapat mengganggu hasil panen. Cara penyerangan lalat buah yaitu, lalat betina dengan ovipositor menusuk buah, dan meletakkan telurnya dalam lapisan kulit, atau epidermis. Ovipositor adalah tabung seperti organ yang digunakan oleh beberapa hewan terutama serangga, untuk peletakan telur. Gejala serangan lalat buah ditandai dengan noda, atau titik kecil hitam, yang tidak terlalu jelas bekas tusukannya. Akibat dari aktivitas hama dalam buah tersebut, menyebabkan buah banyak yang membusuk. Akhirnya buah yang terserang tersebut gugur atau jatuh ke tanah. Teknologi pengendalian lalat buah yaitu, dengan kultur teknis, fisik, atau mekanis, biologi, dan kimiawi. Pengendalian secara kultur teknis antara lain: sanitasi lahan, menggunakan perangkap lem insek, pengasapan, pemasangan mulsa plastik. Sanitasi lahan bertujuan untuk memutus daur hidup lalat, sehingga perkembangan lalat buah pada tanaman dapat ditekan. Sanitasi dilakukan dengan cara mengumpulkan buah yang jatuh atau busuk kemudian dimusnahkan dan dibakar atau dibenamkan dalam tanah. Jika dibenamkan, pastikan kedalaman tanah dibuat agar larva tidak memungkinkan dapat berkembang menjadi pupa. Bisa juga buah yang busuk dimasukkan dalam kantung plastik, atau drum yang telah diisi air, lalu diikat atau ditutup rapat agar larva tidak bisa keluar. Endingnya ya innalillahi. Setelah larva mati lalu buah yang busuk dan selesai penguraiannya bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Menggunakan perangkap lem kuning, atau lem tikus yang dicampur dengan eganol, untuk menangkap lalat buah dewasa. Dengan penggunaan lem insek ini, tidak hanya lalat buah yang terjebak tapi juga kutu, krip, apit. Cara pengaplikasiannya juga cukup mudah, lem tinggal dioleskan pada botol bekas pestisida, atau air mineral. Beberapa contoh lem insek yaitu, metilat, lem insek, dan glumon. Selanjutnya teknik pengasapan, dengan membakar sampah kering, dan di bagian atasnya ditutupi sampah basah. Agar dihasilkan asap tebal, dan tidak sampai terbakar. Kepulan asap yang menyebar ke seluruh bagian tanaman, akan mengusir keberadaan lalat buah. Cara ini hanya dapat dilakukan apabila lahan jauh dari pemukiman warga, biar tidak mengganggu dan omongan. Pemasangan mulsa plastik juga dapat membantu menekan larva berubah menjadi pupa. Panasnya mulsa saat terkena sinar matahari, menyebabkan larva mati kepanasan di atas mulsa. Pada akhirnya mengurangi populasi serangga dewasa. Pengendalian fisik atau mekanis. Menggunakan perangkap antraktan metil eganol yang dipasang, atau digantung di dalam perangkap yang terbuat dari botol bekas air mineral, atau botol khusus untuk jebakan lalat. Botol dilubangi untuk masuknya lalat, dan bagian bawah botol diberi sedikit air sabun, agar lalat buah jatuh ke dalam air, dan mati. Metil eganol merupakan senyawa aktif, yang berfungsi sebagai perangsang seks bagi lalat buah jantan. Senyawa ini merupakan feromon seks alami, yang juga dikeluarkan oleh lalat betina. Salah satu contoh produk yang mengandung metil eganol adalah petrogenol. Senyawa alami eganol juga dapat ditemukan dari cengkeh atau biji selasi.
Dengan penggunaan perangkap, lalat jantan akan masuk ke dalam botol, karena disangka ada betina di dalam botol padahal, kena PHP. Tujuan dari penggunaan perangkap ini mengurangi perkembangbiakan lalat buah, karena lalat jantan masuk jebakan lalu mati, akhirnya si betina merana tidak bisa kawin. Disarankan pemasangan perangkap di bagian luar lahan, hal ini bertujuan agar lalat tidak terkumpul di tengah area tanaman. Pengendalian secara biologis. Pengendalian lalat buah secara biologis, dapat dilakukan dengan cara menghasilkan lalat jantan yang mandul. Teknik pengendalian lalat jantan mandul, berhasil mengendalikan hama lalat buah di negara Jepang. Dengan melepaskan lalat jantan yang sudah mandul, maka telur yang dihasilkan dari perkawinan dengan lalat betina menjadi steril, atau tidak bisa menghasilkan keturunan, dan akhirnya populasi akan menurun, dan musnah. Memanfaatkan musuh alami, baik serangga predator, serangga parasitoid, maupun patogen. Phoebus aracinus. Adalah bangsa tawon yang berperan sebagai musuh alami lalat buah Phoebus aracinus. Tawon ini meletakkan telur pada larva lalat buah dengan cara menusukkan ovipositornya ke dalam buah. Bagaimana tawon ini mampu mendeteksi larva dalam buah? Perhatikan perilaku tawon ini. Pengendalian secara kimiawi, dengan menggunakan insektisida kimia. Beberapa insektisida kimia yang beredar di pasar, dapat digunakan untuk membasmi lalat buah. Dilakukan penyemprotan insektisida berbahan aktif sipermetrin seperti sidametrin, dan arifo. Berbahan aktif deltametrin, seperti decis dan tresna. Berbahan aktif profenofos seperti kurakron dan vinsol. Berbahan aktif klorpirifos seperti klormid dan dursban. Berbahan aktif metomil seperti danke dan metindo. Berbahan aktif dimohipo seperti spontan dan manuver. Untuk dosis sesuai dengan petunjuk pada kemasan produk insektisida. Penyemprotan selain pada tanaman juga disarankan, menyemprot tanahnya untuk membasmi larva lalat buah, yang ada di permukaan tanah. Cara-cara yang tadi diuraikan, aplikasikan secara rutin, agar tanaman terbebas dari lalat buah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita. Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton. Wassalamualaikum.